kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10 yang saya muliakan, Ketua dan seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Rembang, dari kepala dinas atau yang mewakili, dan juga dari OPD terkait dari perwakilan perguruan guru TK. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Tadi Pak Ketua mengatakan ini kali pertama bisa hadir dan masuk ke ruang Komisi 10. Itu semua berkat perjuangan guru TK begitu ya. Dan PAUD yang membawa akhirnya Pak Pimpinan Rembang bisa hadir di sini, dan kami juga melihat tadi ada ratusan guru yang berada di luar. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kekuatan di dalam menjalankan ibadah, dan doa-doanya dijabah Allah SWT. Saya ingin menyampaikan yang pertama salam hormat dari Gus Arwani Tomafi, pimpinan kami, yang beliau juga mewakili dari Dapil 3, dan beliau di Komisi 1. Tadi beliau mengatakan, waduh saya baru tahu gitu ya, karena ada undangan itu. Tadi beliau bilang ya beliau juga bersama-sama akan berjuang bersama begitu. Dari apa yang telah disampaikan tadi, sebetulnya permasalahan ini seluruh daerah menghadapi persoalan yang sama. Dan beberapa waktu yang lalu kita juga hadir para guru-guru swasta yang juga menyampaikan hal yang sama walaupun jenjangnya berbeda. Dan saya coba komunikasi juga ke Bu Dirjen ya, menyangkut tentang impasing ini. Ternyata sedang dilaksanakan moratorium. Saya tanya kenapa di moratorium gitu ya. Sementara kita sebetulnya kan yang sudah berjalan harusnya diselesaikan. Harusnya diselesaikan dulu, baru kemudian ada moratorium ini. Nah, kalau udah moratorium, berapa lama di moratorium? Jadi kalau tadi dikatakan jangan disampaikan harus bersabar, as-sabru yu'ainu ala kulli amalin. Memang sabar itu harus membantu semua itu, karena memang gak ada jalan keluar lain. Kalau tetesan air mata, sebetulnya semua kita juga merasa ya kerja-kerja kita ini kan sebetulnya mewakili semua masyarakat, dan termasuk guru-guru honorer juga di dalamnya. Jadi kalau memang ini kan kendalanya, persoalannya juga kalau misalnya kesetaraan, seluruhnya harus setara secara undang-undang, amanah konstitusi kita. Tapi dalam implementasi, ternyata nggak bisa mudah mengamalkan kesetaraan ini. Kesetaraan antara negeri dan swasta. Dan komitmen kami di komisi ini, hampir semuanya kita, seluruh fraksi, itu berpihak pada swasta. Karena apa? Awal adanya swasta daripada negeri seharusnya. Tapi memang lagi-lagi memang terkadang memang kondisi keuangan itu yang sebetulnya sangat miris juga. Ya, otomatis adjustment ini saja kita juga heran. Harusnya Kementerian Pendidikan ini ketika digabungkan dengan Ristek harusnya anggaran bertambah, tapi enggak. Terus 20% tadi yang kita sampaikan amanah juga, anggaran itu juga infrastruktur juga masuk dalam 20%. Gaji masuk dalam 20%. Sebetulnya berapa persen? Gitu. Maka ada daerah yang sudah mencapai 40%. Ya, kenapa 40%? Karena infrastruktur masuk di dalamnya. Karena gaji masuk di dalamnya. Iya, enggak, ya infrastruktur untuk pendidikannya. Nah, sementara itu kan berapa keperpihakan untuk khusus pendidikannya? Nah, yang saya ingin tanyakan juga, karena alhamdulillah hari ini DPR, pemerintah hadir bersama. Kan ketika P3K dibuka, sebelum dibuka seluruh daerah tuh semuanya menyambut baik. Secara politik ini sangat menguntungkan, keperpihakan, ingin juga didukung gitu ya. Tapi ternyata
ternyata ketika dibuka formasi, pemerintah nggak mengusulkan. Sudah diusulkan, formasinya nggak bisa ditempatkan. Karena apa? Koordinasi komunikasi yang intens ini yang baik antara pemerintah pusat dan daerah itu nggak connect. Pemerintah daerah nggak menyiapkan dana untuk honor. Karena yang disiapkan oleh pemerintah gaji pokok, yaitu melalui DAU tadi. DAU sudah dipakai untuk yang lainnya. Nah ini kan kalau DPR hadir hari ini kan sangat strategi sebetulnya dalam menyikapi bagaimana ke depan itu agar benar-benar anggaran pemerintah daerah menyiapkan untuk honor guru P3K yang akan lolos nantinya. Berapa persen kuotanya yang masih belum, dan berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai honor ini, sehingga tidak ada lagi alasan pemerintah secara eksekutif mengatakan DAU tidak mencukupi, karena alokasinya kan sudah ditentukan. Ini kan ada dua masalah. Yang pertama, DAU ada, ternyata untuk para yang akan diangkat P3K ini anggaran ternyata nggak cukup, sehingga formasi itu sudah dibuka nggak ada penempatan. Ini yang selama ini kita sebetulnya ingin dorong agar komunikasi intens yang dilakukan baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat itu sinergi. Kadang-kadang kan kita nggak mau juga masalah ini kan juga memberikan pepesan kosong, ini kita dukung lah gitu. Ternyata dukungan itu tidak diikuti dengan anggaran yang cukup. Sama halnya juga pemerintah pusat yang kami beberapa kali gitu menyatukan lintas kementerian, lintas lembaga itu ada di ruangan ini. Kita mendorong agar Kemenq misalnya, Kemenpan RB, BAKN gitu ya, semuanya itu ini benar-benar punya political will yang baik. Jadi nggak sekedar menjanjikan ada 1 juta, ternyata ketika dalam implementasi sulit sekali. Nah hari ini apa yang telah disampaikan tadi dari 7 TK negeri, kalau ini diangkat penempatannya ini kayak bos malakama, Bang. Diangkat harusnya ditempatkan. Nah ketika ada tempat penempatan, dikirim lagi ke tempat yang jauh. Sama di Aceh, saya dapil Aceh itu sekarang banyak diangkat, ditempatkan itu nggak sesuai dengan tempat di mana dia mengajar dan jauh dari kabupaten kota yang pernah dia ajar. Ini menjadi masalah besar selama ini yang saya terus dapatkan keluhan. Belum lagi yang formasinya nggak bisa dibuka. Sementara tadi masalah in-passing ternyata di moratorium. Bayangkan kami ini harus bagaimana nih? Kita panja, begitu panja, kita semua menyikapi. Siapapun yang minta, semua kita menerima. Karena apa? Memang ini kewajiban kami dalam hal mewakili seluruh masyarakat yang membutuhkan dukungan dari kami. Dan inilah tempatnya memang hari ini menyampaikan hal ini. Sudah tepat Rembang itu datang ke Komisi 10, datang ke DPR, menyampaikan hal ini. Dan Komisi 10 menerima dengan baik. Dari kepala sekolah ya tadi yang juga statusnya NKS ini, NUKS kan, NUKS kan, dan NKS. Jadi ya harusnya kan memang kalau sudah ada penggerak lagi, dan penggerak itu seleksinya bukan melalui jalur P3K ini, tapi langsung dari Kemendikbud di bawah Dirjen ya, GTK. Jadi memang
Gimana itu ya Pak Fikri? Pak Fikri aja udah pernah mengajar pusing. Posisinya ini udah reward dan ribet gitu. Kayak benang kusut, kita mau urai satu-satu nih. Mana caranya? Penerimaan bukan lagi di pintu ini, udah di pintu ini. Posisinya ini harus ini, tapi sekarang diganti dengan penggerak. Yang penggerak ternyata jumlahnya sudah melebihi alasannya. Makanya harus ada panja atau pansus sekalian. Pansus tentang P3K. Kita udah ajukan kalau nggak salah ya Bu. Kita sudah ajukan, tapi sampai hari ini kan belum diterima. Iya, jadi memang ini Bu posisinya. Yang jelas kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran masukan yang telah disampaikan secara real hari ini, dan ini tentu akan kami sampaikan dalam rapat kerja bersama Kemendikbud besok. Walaupun pembahasannya cukup banyak sekali bahan yang kami harus bahas dengan jangka waktu yang sangat mendesak. Dan hari ini kami bisa berbicara agak leluasa karena waktunya nggak ditentukan. Biasanya pakai 2 menit, 3 menit, Pak. Kalau nggak bisa 3 hari 3 malam, kita rapat di ruangan ini dalam satu pembahasan. Jadi kita dibatasi waktunya. Jadi mungkin ini yang kami bisa sampaikan.